Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Hilda Pratama dari SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, Belitung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Ini adalah kartu ujian saya. Ujian akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, Belitung dengan siswa kelas 10 BDP. Mohon doanya agar ujian lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita semua orang berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak. Yoni, Hadir Pak. Rizky Hidayah, Lulu, Hadir Pak. Setia, Hadir Pak. Dwi Febrianti, Hadir Pak. Miranda, Hadir Pak. Prayoga, Samria, Lita, Hadir Pak. Roy, Rio, Ayu Wulandari. Hadir Pak. Oke, lengkap semua. Nanti pada saat pembelajaran Pak minta seluruhnya untuk aktif. Pakai itu pada saat nanti hanya jawab, diskusi maupun presentasi. Terus yang kedua, pada saat nanti berbicara, Pak minta agak mengeraskan suaranya sedikit biar lebih kedengaran. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari marketing mix, membicarakan tentang produk dengan price, di mana produk ini adalah apa saja yang dapat ditawarkan baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sementara setelah produk ada lagi marketing mix, ini membicarakan tentang price-nya. Nah, price mix ini adalah setiap barang yang kita ketahui wajib ada harganya. Nah, itu pelajaran minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita masih membicarakan tentang marketing mix, jadi materinya berlanjut. Jadi Pak harapkan karena ini pembelajarannya sangat penting, mata pelajarannya produktif, Pak mengimbau dan itu tidak bosan-bosannya bersemangat dalam hal menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini punya wajib dan ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang santai. Itu perlu garis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini membicarakan tentang marketing mix seperti yang terlihat di layar. Kita membicarakan hari ini adalah tentang distribusi dan promosi, di mana nanti siswa dapat menyimpulkan distribusi itu dengan cermat, siswa dapat menyimpulkan promosi dengan cermat, dan siswa dapat menjelaskan penerapan bauran pemasaran yang tepat dan menyusun bauran pemasaran sesuai dengan produk. Nah, ini tujuan yang harus kita capai pada saat pembelajaran untuk hari ini. Sementara untuk acuan pembelajarannya, nanti pada saat 2 jam ini 2 kali 45 menit, acuan pembelajaran yang Pak lakukan adalah pertama, model pembelajarannya adalah PBL. Metodenya nanti Pak akan memberikan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan nanti juga akan dipresentasikan ke depan. Satu kelompok nanti akan Pak bagi, satu kelompoknya ada 4 orang. Jadi nanti kalian presentasinya per kelompok ke depan 4 orang. Itu nanti di kegiatan intinya. Seperti yang terlihat di layar, kita membicarakan hari ini tentang marketing mix dalam hal price. Ini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia adalah sama dengan saluran distribusi atau distribusi. Nah, di sini kita tidak asing lagi mendengar istilah distribusi di sini. Apa itu distribusi? Distribusi adalah apa saja atau kegiatan yang dalam aktivitasnya mempermudah
memperlancar dalam hal menyalurkan barang dari produsen sehingga sampai ke tangan konsumen, dan ini perannya sangat penting. Apa sebabnya? Karena tidak mungkin semua produk yang kita pakai dan yang kita konsumsi setiap hari langsung bisa kita beli dan kita dapatkan langsung ke produsennya. Nah, jadi dalam hal ini sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan dalam hal tambahan dari distribusi itu sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita membeli air mineral. Kita mengkonsumsi air mineral, kan tidak mungkin kita langsung membeli air mineral ini langsung ke perusahaannya. Itu tidak. Nah, ini peran pentingnya harus ada yang namanya distribusi. Itu sekilas mengenai pengertian distribusi. Berikut, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan saluran distribusi? Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi pemenuhan distribusi ini. Pertama, karakteristik barang atau produk. Jadi dalam hal distribusi, perhatikan yang pertama adalah karakteristik barang atau produk. Yang kedua, boleh kalian ikuti, itu juga ada di dalam modul. Karakteristik dari perusahaannya. Yang ketiga, karakteristik dari pasarnya. Apakah itu nanti dari segi jumlah pembeli potensial, jumlah pembeli yang melakukan setiap kali pesanan, dan jumlah dalam hal pesanannya. Keempat, karakteristik dalam hal pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, karakteristik persaingan yang dihadapi. Ini menjadi faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam hal melakukan distribusi. Ada beberapa macam pelaku yang namanya distribusi, tentu ada yang namanya pelakunya, siapa yang melakukannya, siapa yang menjalankan kegiatan tersebut. Nah, itu ada yang namanya pelaku, dan ini juga sering kita dengar dalam hal kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pedagang. Apa itu pedagang? Pihak yang membeli barang dari produsen. Kalau diikuti, pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali ke konsumen akhir. Ini dinamakan dengan pedagang. Pelaku yang kedua selain dari pedagang adalah agen. Nah, siapa itu agen? Pernah mendengar istilah agen? Apa misalnya? Agen apa misalnya? Pernah kalian dengar? Atau yang ada di Belitung lah? Apa? Agen sampo, apalagi? Agen motor, apalagi? Yang ada di Belitung, di sekitaran tempat kita tinggal masing-masing aja lah. Kita mendengar istilah agen. Itu segelintir dalam hal penamaan namanya agen. Apa itu agen? Jangan hanya sebatas mendengar istilahnya saja. Agen adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan. Ini dia punya tanggung jawab dalam hal menyalurkan barang dari produsen sehingga bisa dinikmati oleh konsumen. Nah, keuntungan yang didapatkan dari si agen ini, pelaku ini adalah dari nilai komisi yang telah ditentukan. Jadi dia berhak mendapatkan yang namanya komisi. Bisa bedakan pedagang dengan agen? Kalau pedagang tadi dia beli, terus keraskan sedikit suaranya, setelah dibeli dijual kembali. Kalau agen, dia memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, dan dia berhak mendapatkan apa namanya? Komisi. Oke, bedakan garis bawahi kata kuncinya antara pedagang dengan agen. Ketiga, juga ada pelaku berikutnya dalam hal distribusi adalah maklar. Nah, apa itu maklar? Pihak yang akan mempertemukan. Jadi dia mempertemukan, tugasnya mempertemukan antara produsen dengan calon pembeli dari suatu produk. Nah, baik itu barang maupun jasa. Jadi garis bawahi, coret, yang namanya maklar itu adalah mempertemukan. Maklar tidak mengeluarkan modal sama sekali pada proses distribusi, dan keuntungan yang didapatkan adalah berupa fee dari produsen dan konsumen atas jasanya. Di garis bawahi, jadi dia akan berhak mendapatkan yang namanya istilahnya dengan fee. Kalau agen tadi apa yang dapatkan? Komisi. Oke. Lanjut, ada eksportir dan ada lagi lawannya importir. Ini dari
SMP kita sudah mendengar istilah ini. Eksportir itu adalah eksportir. Ini merupakan orang atau pelakunya yang menyalurkan barang dari produsen dalam negeri kepada konsumen yang berada di luar negeri. Dinamakan dengan eksportir. Berarti misalkan saya ingin mengekspor di Belitung, misalnya apa yang ada di Belitung? Apakah itu berupa timah? Apalagi yang dari Belitung? Kelapa sawit, saham atau lada, apalagi yang sudah dilakukan pernah ke luar negeri barang atau yang ada di Belitung perginya ke luar negeri, misalnya ikan ekspor ikan, jadi sudah 4. Apalagi ekornya Belitung, batu satam. Jadi ini merupakan contoh barang yang ada di Belitung tapi sudah diekspor ke luar negeri dan dinikmati oleh konsumen luar negeri. Contohnya tadi misalnya ikan, apalagi batu satam, saham atau lada, timah. Ini merupakan contoh barang yang ada di Belitung tapi sudah diekspor. Nah, pelakunya inilah dinamakan dengan eksportir. Lanjut, lawannya adalah importir. Nah, apa importir? Kembalikan pengertiannya dari eksportir tadi. Kalau eksportir tadi kegiatannya adalah menyalurkan barang yang ada di dalam negeri sampai ke luar negeri. Kalau importir balikannya, barang yang ada di luar negeri sampai ke dalam negeri. Berarti kita sebagai konsumennya, kita yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Nah, apa saja contoh barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari? Barangnya dari luar, kita nikmati berada di dalam negeri. Contoh yang ada di lingkungan aktivitas kita masing-masing saja. Apa contohnya? Yang kita pakai sehari-hari, misalnya baju. Walaupun tidak semua baju itu ada berasal dari luar negeri. Apalagi motor, nah, terutama dalam pas cadangnya dan alat-alatnya, tapi di Indonesia tetap dirakit. Apalagi barang-barang elektronik, misalnya HP, laptop, TV dan segala macamnya. Ini merupakan contoh barang yang berada dari luar negeri, kita nikmati dalam negeri, namanya adalah impor dan pelakunya dinamakan dengan importir. Bisa bedakan? Lanjut, komisioner. Nah, komisioner di sini merupakan pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Jadi ini adalah beberapa pelaku yang melaksanakan dalam hal kegiatan distribusi tadi. Bisa diulangi, yang pertama tadi apa? Pedagang. Setelah pedagang, agen. Apa beda pedagang dengan agen? Pedagang itu membeli dan menjual kembali. Kalau agen, dia bertanggung jawab menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, dan atas jasanya tadi dia berhak mendapatkan yang namanya komisi. Oke, dua. Ketiga, maklar. Tugasnya maklar ini adalah mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Nah, dalam aktivitas mempertemukan kedua belah pihak ini, maka dia berhak mendapatkan komisi. Dan eksportir dan importir. Dan tadi dan yang terakhir adalah komisioner. Ini berkaitan dalam hal pelaku yang ada di dalam distribusi. Sampai di sini jelas belum konsepnya? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut. Nah, di sini ada beberapa hal yang gambaran secara umum saluran distribusi yang paling banyak digunakan. Jadi dalam hal distribusi di sini banyak beberapa hal yang digunakan untuk barang hasil produksi yang ditunjukkan bagi konsumen. Nah, ini banyak tanda pandangnya, tolong diperhatikan.
Pertama, ada distribusi barang ke konsumen. Ada 5. Pertama, dari produsen sampai ke tangan konsumen. Contohnya seperti ini. Pak punya barang, Pak yang menghasilkan, kalian beli. Langsung tatap muka. Jadi kedua belah pihak, ini produsen, ini konsumen, bertemu, melakukan transaksi. Itu dinamakan dalam hal distribusinya hanya secara langsung. Jadi tanpa perantara, tidak ada pihak lain. Siapa pihak lainnya? Mulai dari pedagang tadi, agen, siapa lagi? Maklar, eksportir, importir, komisioner. Dalam hal ini tidak dipakai sama sekali karena sifatnya langsung antara produsen dengan konsumen. Dalam hal pembelian atau mendapatkan barang apa yang tidak memerlukan distribusinya. Contoh, kalian beli barang, tidak perlu pakai pedagang, tidak perlu pakai agen, tidak perlu pakai maklar, tidak perlu pakai eksportir atau importir. Ketemu kedua belah pihak, produsen, konsumen, dah dapat barangnya. Beli apa misalnya? Beli makanan, kan tidak perlu pakai perantara, tidak perlu dalam hal agennya, tidak perlu dalam hal komisionernya, tidak perlu dalam hal eksportir maupun importir. Atau Pak arahkan lagi, kalau kalian punya kebun misalnya, nah dalam hal kebun di sini, kalau misalkan kalian punya kebun dalam hal menghasilkan buah-buahan, nah ada pembeli sekarang mulai musim durian ya. Nah, ada kalian kalau punya kebun durian, ada orang datang ke kebun kalian untuk membeli durian kalian. Nah, ini merupakan ada produksi, ada yang menjualnya, yang menghasilkan, dan ada yang akan membeli. Nah, ini merupakan salah satu contoh dalam hal produsen dengan konsumen. Ini yang namakan dengan distribusi langsung, di mana menyalurkan barang tanpa ada perantara sama sekali. Jelas? Lanjut. Ada produsen. Sebelum sampai ke konsumen, ada yang dinamakan dengan singgah dulu kepada pengecer. Jadi kita mendapatkan suatu barang tidak langsung kepada produsennya, tapi harus melalui ke pengecer terlebih dahulu. Nah, ini agak lebih panjang lagi. Yang ketiga, seperti yang dari tampilan, dari produsen sampai ke pedagang besar. Dipindahkan dulu barangnya sampai ke pedagang besar. Setelah ke pedagang besar, baru pindah ke pengecer, dan dari pengecer baru sampai kepada konsumen. Dapat. Jadi produsen, pedagang besar, pengecer, baru sampai ke tangan konsumen. Berikutnya lagi kita lihat dulu perbandingannya. Walaupun ini hampir mirip. Dari produsen singgah dulu kepada agen. Jadi kita sedang bahas sampai ke pengertian agen. Dia mendapatkan apa jadi agen? Dari agen pindah lagi kepada pengecer. Nah, setelah di pengecer baru sampai ke tangan konsumen. 4. Yang kelimanya, dari produsen pindah dulu ke agen distribusinya, lanjut ke pedagang besar, pindah lagi ke pengecer, dan pindah kepada baru sampai ke tangan konsumen. Nah, di tangan konsumen inilah baru bisa dinikmati dalam hal kegiatan konsumsinya. Ini tahap yang pertama, distribusi barang ke konsumen. Kedua, distribusi dalam hal barang industri. Ini juga ada 3, dari produsen sampai kepada pemakai industrinya langsung. Ini juga pendek. Kedua, produsen, agen, dan pemakai. Dan yang ketiga, ada produsen, agen, ada distributor industrinya, dan baru bisa dinikmati oleh si pemakainya. Ini beberapa hal dalam hal tadi yang sering digunakan. Jadi secara umum distribusi ini tidak semuanya harus mutlak kepada satu cara saja. Ada cara yang ini, ada
ada melalui ini, harus melalui pengecer, harus melalui distributor, harus melalui pedagang besar, pedagang buku, ada melalui dalam hal pedagang kecil atau pengecernya tadi. Nah, kita lanjut. Jadi selesai untuk tahap marketing mix. Poin yang ketiga, distribusi. Sebelum lanjut ke promosi, ada pertanyaan dulu. Jelas konsepnya mengenai distribusi? Distribusi kegiatan yang mudah menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Pelakunya ada berapa tadi? 1, dagang, 2, agen, 3, maklar, 4, eksportir, 5, terakhir, baru bisa kita lanjut kepada promosi. Kalau sekilas sebelum Pak menjelaskan pengertiannya, yang dinamakan promosi itu apa? Menurut pemahaman kalian saja dulu. Oh, si A itu promosi, Pak. Apa itu? Kegiatan memperkenalkan produk. Oke, yang lain nggak kena. Kenapa yang lain? Misalnya di grup numpang promosi, misalnya di grup WA atau di Facebook misalnya, ataupun juga ada sebuah kumpulan orang ramai, kalian ingin berbicara langsung numpang promosi ya, misalkan ingin makan siang, belinya ke sini, saya menyediakan ini. Nah, apa itu promosi? Menawarkan suatu barang. Kenapa yang lain? Singkat kata juga ada masalah. Yang lain tadi memperkenalkan, terus belakang kegiatan memberikan informasi kepada pihak lain. Nah, jadi dapat disimpulkan promosi ini merupakan bagian dari marketing mix. Simpulkan dari penjelasan kalian tadi, ini merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatannya adalah memperkenalkan, menarik minat orang lain. Di sini adalah sebagai calon konsumen, agar calon konsumen tadi mau membeli produk yang kita tawarkan. Itu namanya promosi. Nah, sebatas mengenai pengertian promosi, tentu ada tujuannya. Kenapa harus melakukan yang namanya promosi ini? Nah, kenapa harus melakukan tujuan promosi di sini? Pertama, tujuannya adalah memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen, tentang produk yang dihasilkan perusahaan. Contohnya seperti ini. Kalian ingin mempromosikan barang, kira-kira hanya sebatas barangnya saja bisa. Ada media itu artinya alat. Kita perhatikan dulu. Ada media, kita melakukan iklan dengan cara alat advertising. Ada melalui promosi penjualan atau sales promotion. Ada penjualan pribadi, personal selling, dan ada yang terakhir publisitas. Tolong perhatikan konsepnya. Advertising. Ini kegiatan promosi yang banyak dilakukan oleh orang di zaman sekarang, apalagi zaman sudah canggih. Nah, melalui media apa atau alat yang dinamakan dengan advertising, misalnya dengan cara pembuatan atau pemasangan brosur maupun spanduk maupun poster kemanapun kalian pergi. Dalam aktivitas sehari-hari pasti kita membaca yang namanya atau melihat ini poster, ini spanduk, ini baliho. Ini merupakan salah satu contoh alat yang digunakan dalam promosi di dalam namanya periklanan. Itu yang pertama. Paham dulu konsepnya? Sampai sini dulu, Pak. 2. Sales promotion. Nah, ini sifatnya sementara, tapi walaupun sifatnya sementara juga banyak dilakukan orang. Apa sebabnya? Tujuan pertamanya adalah untuk meningkatkan laba. Karena promosi tujuannya adalah tetap untuk meningkatkan laba atau penjualan omset. Nah, bagaimana caranya agar omset ini bisa meningkat, laba bisa meningkat, berpengaruh kepada penjualan? Pertama, ini banyak caranya. Orang sering melakukan yang namanya dengan dalam hal sales promotion di sini, misal dengan memberikan hadiah. Selain dari hadiah, apa ya contohnya? Kita membeli satu produk dapat hadiah. Apa contohnya? Beli produk apa? HP dapat casing, oke boleh lah.
Apa lagi? Minta dapat piring. Rinso dapat piring. Apa lagi? Kopi dapat gelas. Itu kan ada hadiahnya. Itu namanya sales promosinya. Selain dari pemberian hadiah, ada lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya ada sampel gratis. Misalnya penjual pasti sediakan sampelnya. Ini sampelnya gratis, silahkan dinikmati. Kelompok 1. Di sini ada 12 orang, jadi di sini 3. Berarti satu kelompok sesuai dengan apa sampaikan tadi 4. Rizky, Lulu, Setia, Dwi. Kelompok 1. Kelompok 2. Miranda, Prayoga, Sariel. Maaf, ulangi. Noni di atas ya. Noni, Rizky, Lulu, Setia. Kelompok 1. Ya, silakan cari tempat duduknya berdekatan. 2. Dwi. Ulangi 1, 2, 3, 4. Dwi, Miranda, Prayoga, Sariel. Ini kelompok 2. Sisanya kelompok 3. Lita, Roy, Rio, Ayu. Silakan duduk sesuai dengan temuan anggota kelompoknya berdekatan berhadapan-hadapan. Jadi kelihatan aktivitasnya. Silakan. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Mudah-mudahan bisa kita melakukan presentasi selanjutnya. Silakan. Silakan. Kita akan membuat lingkaran, jadi kita sakit program kalian bingung kiri kanan. Diputar saja medianya. Satu kelompok 4 orang. Silakan. Nah, selama diskusi kelompok melakukan aktivitas penilaian maupun nanti pada saat distribusi. Silakan dibahas produknya apa, price-nya berapa, distribusinya, dan sampai kepada promosi di grup WA. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh penerapan teori permasalahan marketing ayam geprek. Yang pertama, produk. Produk adalah apa yang ditawarkan di dalam pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Untuk memuaskan keinginan konsumen, produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut tujuan pemakainya, ayam geprek adalah produk barang konsumsi atau consumer goods. Barang konsumsi adalah barang-barang yang digunakan untuk konsumsi atau pemakaian sendiri. Pembelian barang ini didasarkan atas kebiasaan pembeli dari konsumen, seperti pembelian kebutuhan sehari-hari dalam jumlah sedikit. Jadi pembeli barang konsumsi ini adalah pembeli atau konsumen akhir, bukan pemakai industri. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri, individu dan rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. 3. Distribusi yang akan dilakukan adalah distribusi langsung, yaitu distribusi dari produsen ke konsumen tanpa berat tahap. 4. Promosi adalah alat pemasaran digunakan sebagai strategi untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Melalui promosi, tujuan mencoba meyakinkan pembeli untuk membeli produk. Promosi yang akan dilakukan adalah promosi dengan cara personalisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, mohon disampaikan. Silakan. Paling tidak perwakilan satu kelompok ada yang nanya. Silakan katakan. Cepat. Silakan. Selamat. Apakah promosi yang dilakukan dalam usaha ayam geprek ini bisa dilaksanakan secara efektif dengan personalisasi? Nah, kumpulkan dulu pertanyaannya. Perwakilan kelompok 3. Nah, silakan. Apakah harga yang telah ditetapkan dalam penjualan ayam geprek ini bisa berubah?
Silakan jawab. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah promosi yang dilakukan dalam usaha yang duplik ini bisa dilaksanakan secara efektif dengan personal selling? Jawabannya bisa, karena metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan penjualan dan calon pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan serta tidak memerlukan biaya dalam melakukan promosinya. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, apakah harga yang pernah ditetapkan dalam penjualan ayam geprek ini bisa berubah? Jawab bisa. Harga ayam geprek ini bisa berubah suatu saat ketika harga bahan baku naik atau biaya operasional dan biaya barunya bertambah. Gimana? Masing-masing kelompok puas? Nah, jadi saya ulangi, apakah harganya nanti akan berubah? Ada kemungkinan berubah? Tentu akan bisa berubah, bisa naik dan bisa berubah. Lazimnya barang Indonesia kalau sudah naik susah lagi untuk turun. Nah, tadi pertanyaan pertamanya, apakah promosi yang dilakukan dalam usaha yang geprek ini bisa dilakukan secara efektif dengan personal selling? nah, apakah bisa secara efektif dilakukan secara personal selling? Bisa. Jadi personal selling ini artinya promosi yang dilakukan secara langsung terbuka. Biasanya kalau makanan kan orang lebih mudah membantu dalam hal promosi, walaupun itu bukan kita minta. Oh, di sana nyaman makanannya, oh di sana enak makanannya, oh di sana saya sudah pernah nyicipinya, harganya murah dan segala macam. Itu merupakan salah satu bentuk wujud dari personal selling. Sampai di sini paham? Waktu kita ada 20 menit lagi, silakan tutup. Setelah ini Pak ingin melakukan evaluasi, Pak ingin share soal di WA, nanti dijawab melalui online. Nah, Sekian presentasi yang tadi kami tutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dapat share di grup. Silakan kalian jawab masing-masing. Ada 5 soal. Tinggal tulis namanya di sana di form tadi. Baca soalnya dengan cermat, dengan buru-buru. Waktunya 10 menit 5 soal. Langsung terkirim, nanti akan ketahuan berapa nilai kalian pribadi. Jadi pada saat selesai terkirim, nilainya akan langsung keluar. Jangan sebelah sini selesai semua. Sebelah sini. Nah, ada yang dapat nilai 100? 80? Nah, serial. Kita pantau di laptop. Pipa ini nanti tangan ini nengok pula. Serial, Roy, Lita, apa? Ya. Nah, sahabat Lulu 80. Yang lain jalan ini Pak tutup. Pak ingatkan lagi, pembelajaran kita tadi adalah mengenai flash dan promosi. Di mana flash ini merupakan distribusi. Apa tadi distribusi? Kegiatan menyalurkan, mempermudah dan memperlancar pengiriman barang dari siapa kepada siapa, dari produsen ke tangan. Dan marketing yang terakhir yang dibahas adalah mengenai promosi. Apa itu tadi promosi? Keras sedikit. Kegiatan memperkenalkan barang, menawarkan barang dan meyakinkan sehingga timbul keinginan dari pembeli terhadap produk yang telah kita bahas hari ini. Nah, mengenai rangkuman, Pak kita silakan Roy bacakan rangkumannya apa yang telah kita pelajari dari awal tadi. Keraskan sedikit suaranya. Jadi dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka mengenal dan tertarik lalu membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Tujuan promosi antara lain yang pertama memberikan informasi kepada pihak lain terutama konsumen tentang produk yang disukai perusahaan. Yang kedua, memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. Yang ketiga, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain terutama konsumen. Yang keempat, mendorong untuk memilih dan membeli satu produk yang ditawarkan. Yang kelima, mengimbangi kelemahan unsur produk pemasaran yang lain. Yang keenam, menggunakan citra yang baik yang telah dihasilkan. Media promosi dalam mempromosikan produknya
Pengusaha dapat memilih beberapa cara, yakni yang pertama periklanan atau advertising. Advertising adalah alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Advertising dapat dilakukan oleh pengusaha melalui surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat strategis lainnya. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, penjualan pribadi atau personal selling. Personal selling adalah kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Yang terakhir, komunitas atau communication. Oke, itu kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita mengenai marketing mix khusus untuk pembahasan hari ini adalah price dan promotion. Ini penting, dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas produk, kita sudah membahas price, tidak ada produknya, tidak ada harganya, baru bisa menentukan transaksi. Dan yang namanya produk juga perlu peranan penting dari distribusi atau place-nya. Dan yang terakhir, tidak akan terlepas dalam tanda kutip pengaruh dari promosi. Apakah itu dari segi advertising, sales promotionnya, personal selling-nya, dan publicity-nya atau sifatnya publik. Nah, ini rangkuman atau kesimpulan kita. Nah, untuk minggu depannya, karena materi kita sudah habis marketing mix, jadi Pak ingatkan untuk minggu depan kita adalah melakukan yang namanya ulangan harian. Ulangan hariannya seputaran tentang marketing mix. Jadi mulai dari produk, terus price, harga, dan ketiga hari ini flash, dan yang terakhir promosi. Silakan baca ulang lagi, review lagi materinya, modul-modul yang telah Pak berikan. Minggu depan kita melakukan ulangan harian khusus untuk bab marketing. Sebelum selesai, silakan doa orang Roy itu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk tema dan kerjaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian saja pembelajaran hari ini. Silakan balik dengan tertib, tetap jaga protokol kesehatan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.